Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu Matan Sofatul Zubat. Pada hari ini kita telah sampai di bab al-masah al-khuffain, yaitu bab tentang mengusap di atas khuf. Al-khuf itu adalah ism lima yasturu ma yajibu wasluhu minal qadamaini. Nama untuk sesuatu yang menutupi bagian kaki yang wajib untuk dibasuh. Jadi termasuk dari khuf itu adalah sepatu. Sepatu yang menutupi bagian wajib yang diwajib untuk dibasuh dari kaki itu maka dinamakan khuf. Sepatu juga termasuk khuf. Kemudian kebolehan untuk mengusap di atas khuf ini ada syarat-syaratnya. Yang mana syarat-syaratnya nanti akan disebutkan di sini. Kemudian hukum mengusap di atas khuf itu ada 5. Yang pertama wajib. Kapan mengusap khuf itu hukumnya wajib? Ketika seseorang memiliki air yang mana air ini jika digunakan untuk berwudu secara normal maka di situ tidak cukup. Jadi misal seseorang itu punya air. Air ini kalau dia gunakan untuk berwudu, kemudian dia berwudu dengan sebagaimana orang berwudu, tapi ketika sampai di kaki dia tidak bisa membasuh kakinya, tidak cukup air itu untuk membasuh kedua kakinya, maka di sini dia diwajibkan untuk menggunakan khuf, karena airnya cukup apabila digunakan untuk mengusap khufnya. Kemudian hukum mengusap khuf itu adalah sunnah. Hukum yang kedua adalah sunnah. Kapan khuf itu mengusap khuf itu sunnah? Apabila ditemui dalam dirinya itu karohiyah. Jadi ketidaksukaan untuk mengusap khuf. Maka di situ dia disunahkan untuk melakukannya. Atau ketika dia itu seseorang yang diikuti oleh masyarakat. Misal dia adalah syekh atau ustadz, kemudian masyarakat itu ngenut dia, manut sama dia, mengikuti amalan dia, maka di situ disunahkan untuk mengusap di atas khuf agar memberikan contoh kepada yang lain. Hukum yang ketiga adalah mubah, dan ini hukum asal dari mengusap khuf. Yang keempat adalah makruh. Kapan makruh? Apabila dia mengulangi mengusap di atas khuf itu lebih dari 1 kali. Karena yang disunahkan itu cuma 1 kali, yang disyariatkan cuma 1 kali. Kalau ketika dia menambah mengusapnya itu lebih dari 1 kali, maka hukumnya menjadi makruh. Kemudian keadaan yang lain adalah ketika dia membasuh khufnya, bukan mengusap melainkan membasuhnya dengan mengguyur air. Di sini juga makruh. Dan hukum yang terakhir adalah haram. Kapan mengusap khuf itu dihukumi sebagai haram? Ketika khufnya itu khuf yang maksud, khuf yang digosok dari orang lain. Jadi dia menggosok khufnya itu dari orang lain. Di sini hukumnya haram. Menggosok. Ya, mengambil hak orang lain tanpa izin. Ya, menggosok. Kemudian mengusap di atas khuf ini banyak dalil yang meriwayatkan dari Nabi melalui banyak jalur. Kalau kita belajar mustalah hadis berdasarkan jalan periwayatannya dibagi menjadi berapa? Berdasarkan riwayat, jalur periwayatan suatu hadis dibagi menjadi mutawatir dan ahad. Nah, di sini al-mashu alal khuffaini
Ini dalilnya sabit berdasarkan hadis mutawatir. Jadi ketika orang mengingkari al-mashu alal khufaini, maka dia dihukumi sebagai seorang yang murtad. Karena sesuatu yang diketahui bidarurah dalam agama. Bidarurah itu maksudnya tanpa adanya fikir ataupun nazar, tanpa adanya penelitian. Sesuatu yang sudah ada dalilnya dan di situ tanpa harus dilakukan penelitian. Maksudnya ulima fid dini bidarurah. Ketika orang mengingkarinya maka di situ dihukumi sebagai seorang yang murtad. Contohnya apa? Wajibnya sholat. Wajibnya sholat itu kan diketahui tanpa kita harus mencari-cari apakah benar apa tidak. Maka di sini ketika orang mengingkarinya, dia dihukumi sebagai orang yang murtad. Berbeda dengan sesuatu yang ada khilaf, masih ada khilaf di antara ulama. Contohnya apa? Niat dalam wudhu. Niat dalam wudhu itu wajib atau sunnah? Itu ada khilaf di antara ulama. Dan tidak ada dalil yang menegaskan bahwasanya niat dalam wudhu itu wajib. Maksudnya dalil secara qat'inya itu tidak ada. Maka di situ ketika orang mengingkarinya tidak dihukumi sebagai seorang yang murtad. Kemudian kita masuk ke baitnya. Rukhisa fi wudu'i kulli hadiri yauman wa lailatan. Diberikan tarkhis, rukhsah. Diberikan rukhsah dalam wudunya bagi setiap orang yang dia itu dalam keadaan hadir. Hadir itu lawannya musafir. Kalau musafir itu orang yang berpergian, kalau hadir itu orang yang tidak berpergian. Mukim atau mustautinin. Diberikan rukhsah kapan? Yauman walailah. 1 hari 1 malam. Yaitu 24 jam. Dan di sini yang dikatakan fil wudu'i, yang diberikan rukhsah adalah dalam wudhu. Maka keluar darinya apabila dia memiliki mandi janabah atau dia ingin izalatun najas. Maka di situ dia tidak diberikan rukhsah. Rukhsah ini khusus untuk wudhu saja. Bagi orang yang hadir, kapan? Yauman wa lailatan. Walil musafiri fi safaril qasri ila thalathi ma'alayaliha minal ahdathi. Kemudian untuk musafir, untuk orang yang safar, yang mana safarnya itu adalah safar qasr. Safar qasr itu berapa? 3 marhalatain. Kalau dalam apa itu? Salat qasr, salat qasr. Itu marhalatain atau 2 farsakh. Yang mana ditakdirkan ulama sekarang 84 km sekitaran itu. Untuk orang yang safarnya itu untuk safar tawil, bukan safar qasir. Ada safar tawil, ada safar qasir. Kalau safar tawil itu yang mencapai marhalatain. Kalau safar qasir yang kurang dari itu. Maka di sini diberikan rukhsah sampai 3 hari 3 malam. Yang mana 3 hari 3 malam itu dihitung dari awal dia berhadas. Dari ketika dia selesai berhadas. Misal gini, surahnya seseorang dia memakai khuf. Seseorang memakai khuf dan dia dalam keadaan tidak musafir. Berarti kalau bukan musafir berapa hari? 1 hari 1 malam. Dia memakai khuf setelah subuh. Setelah subuh dia memakai khuf. Kemudian jam 10 pagi dia tidur. Tidur sampai jam 12. Maka ketika dia bangun, hitungan 1 hari 1 malam dimulai dari ketika dia bangun ini. Ya, ketika berhadas. Selesainya berhadas. Atau misal dia setelah subuh dia pakai khuf. Jam 10 pagi dia kencing. Maka dihitung waktu rukhsahnya itu dari ketika dia selesai dari kencing tadi. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Sedangkan Imam Muhammad Ar-Ramli mengatakan ada tafsil. Kapan dimulai perhitungan rukhsahnya ini? Apakah sebelum di awalnya hadas ataupun selesainya hadas? Maka di sini ada tafsilnya. Apabila hadasnya itu hadas yang dilakukan karena pilihan dia sendiri, bukan karena keadaan alam, maka dihitungnya dari awal.
awal dia berhadas. Tapi kalau keadaan alam itu berarti setelah selesai dia berhadas. Ini menurut Imam Muhammad Ar-Ramli. Kemudian wa in yashuka fi inqidha'in ghasala. Apabila seseorang yang telah mengusap khuf itu tadi, dia tuh ragu apakah waktunya itu sudah selesai apa belum. Jadi dia tuh ragu, ini udah 1 hari 1 malam apa belum ya? Maka di sini dikatakan wa in yashuka fi inqidha'in ghasala. Dia wajib untuk membasuh kakinya. Dia tidak mendapatkan rukhsah itu tadi. Karena apa? Ada kaidah mengatakan ar-rukhsah la tunatu bisyak. Rukhsah itu tidak dikaitkan dengan keraguan. Wa syartuhu al-lubsu bi tuhrin kamala. Kemudian di sini membicarakan tentang apa? Syarat-syarat kapan khuf itu diperbolehkan untuk dimasah, diperbolehkan untuk diusap. Wa syartuhu al-lubsu bi tuhrin kamala. Dan syaratnya yang pertama al-lubs, memakai, bi tuhrin, dalam keadaan apa? Suci, kamala, yang sempurna, suci yang sempurna. Maksudnya gimana? Jadi ketika orang itu hendak mengambil rukhsah ini, dia disyaratkan harus apa? Berwudu. Yang mana wudunya itu harus wudu dalam keadaan wudu sempurna. Jadi harus apa? Ya pokoknya wudunya selesai. Bukan ketika dia wudu sampai kaki, dia membasuh kaki kanannya, kemudian dia memakai khuf pada kaki kanannya. Kan di sini kan belum sempurna. Kenapa? Kaki kirinya belum dibasuh. Di sini tidak sah. Jadi misal tadi gimana? Dia membasuh kaki kanan, terus dia pakai khuf. Terus dia basuh kaki kiri, dia pakai khuf. Di sini tidak sah. Maka apa yang harus dilakukan? Dia harus mencopot khuf yang kanan terus dipakai lagi. Gitu. Karena syaratnya apa? Harus menggunakan harus memakainya itu dalam keadaan suci yang sempurna. Yumkinu masyru hajatin alaihima. Syarat yang kedua, yumkinu masyru hajatin. Mungkin dia itu untuk berjalan dengan menggunakan khuf itu untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Yumkinu hajatin alaihima. Jadi misal dia itu memakai khuf yang mana khufnya itu adalah terbuat dari plastik. Plastik yang gampang sobek. Atau dia ngambil plastik yang di jalan itu terus dibuntel kayak di kaki itu. Itu kan termasuk khuf juga. Tapi khuf di sini tidak sah digunakan untuk masah, tidak mendapatkan rukhsah ini. Karena apa? Plastik ini kalau kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari otomatis gampang sobeknya, gampang rusaknya. Maka disyaratkan di sini khufnya itu harus dalam keadaan kuat. Kemudian wasatru lirijlaini ma'ka baihima. Syarat yang ketiga adalah khufnya itu harus menutupi, as-satr menutupi lirijlaini untuk kedua kakinya, ma'ka baihima bersamaan dengan dua mata kakinya. Syarat yang ketiga ini disyaratkan khufnya harus menutupi bagian yang wajib dibasuh dari dua kaki, yaitu sampai dua mata kaki. Dan yang yang menutup ini diwajibkan dari dari samping kiri kanan, terus depan belakang sama bawah. Adapun dari atasnya tidak wajib. Tapi misal khufnya itu terbuat dari kaca, gimana kira-kira? Dari sesuatu yang dia itu bisa dilihat, bisa tembus pandang, yang bening, kira-kira boleh apa enggak? Kalau kuat ya boleh. Jadi yang dimaksud sater di sini bukan sater menutupi pandangan, berbeda dengan sater di aurat. Tapi di sini yang dimaksud adalah dia menutupi kaki dari masuknya air ke dalam kaki itu. Tapi kalau misal airnya itu masuk dari lubang jahitan itu nggak masalah. Itu pengecualian. Kemudian wal fardu mashu ba'di ulwin wa nudib. Yang diwajibkan untuk masah alal khuffain itu adalah mashu ba'di ulwin. Mengusap sebagian dari atas khuf, walaupun hanya
satu satu titik saja, cuma di titik di atas gitu. Jadi yang diwajibkan untuk diusap dari khuf itu bukan bawahnya. Padahal kalau secara logika yang kotor itu bawah, kenapa yang di atas gitu. Makanya Imam Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, laukana gimana? Laukana dinu bira'yi lakana al-mashu ala asfalil khuf aula min al-mashu ala a'lal khuf. Sekiranya agama itu menggunakan ra'yi, menggunakan pendapat atau akal, maka masah di bawah khuf itu lebih utama daripada masah di atas khuf. Wa nudib, dan disunahkan lil khuffi mashus sufli min huwal aqib. Disunahkan untuk khuf itu mashus sufli, mengusap bawahnya juga, min huwal aqib, dan aqib. Aqib itu apa kemarin? Ini loh bahasa Indonesianya apa? Tungka. Tungka bahasa Indonesia. Bahasa Jawa itu tumit ya. Dan disunahkan bagi khuf itu untuk mengusap bawahnya, kemudian tumitnya juga. Jadi cara yang disunahkan adalah dengan seperti ini, khututan namanya. Jadi gini, nah itu cara nggak seluruhnya, bukan meratakannya. Di sini dikatakan wa ada musti'abihi, dan tidak isti'ab. Isti'ab itu tidak diratakan, bukan digini-ginikan. Cukup gini, ya. Enggak. Wa ada musti'abihi, kemudian wa yukrah, dan dimakruhkan. Dimakruhkan al-ghuslu lil khuffi, membasuh al-khuf. Kenapa dimakruhkan? Karena ketika kita membasuh khuf, di situ akan menyebabkan khuf kita itu rusak. Maka di sini dimakruhkan. Kemudian yang dimakruhkan juga wa mashun karrarah, mengusap dengan cara berulang-ulang. Jadi lebih dari satu kali itu hukumnya makruh dalam al-mashu alal khuffaini. Mubtiluhu khal'un. Kemudian kapan khuf itu menggunakan khuf itu batal? Ketika khal'un, ketika terlepas. Khal'un ataupun inkhila. Jadi khal'un itu menyengaja dilepas, atau inkhila tidak tersengaja untuk terlepas dengan sendirinya. Maka di situ waktu rukhsah yang yaumun walailah tadi ini selesai, batal. Misal dia tadi memakai khuf setelah subuh jam 10 pagi, itu kan belum 24 jam, belum berhadas juga. Misal katakannya dia sudah berhadas setelah subuh dan sudah memakai khuf sebelumnya. Jam 10 malam, jam 10 pagi, ini kan belum 24 jam. Di sini dia melepaskan khufnya atau tidak sengaja terlepas sendiri. Maka di sini rukhsah 24 jam itu habis ketika dia melepaskannya. Maka apa yang wajib bagi dia? Yang wajib bagi dia adalah, nanti akan dijelaskan, wa muddatul kamal. Kemudian pembatal selanjutnya adalah ketika waktunya itu sudah habis. Wa muddatun al kamal, habisnya waktu. Ima yaum walailah untuk hadir, kemudian salah satu ayam 3 hari, walayaliha, dan malam-malam dari 3 hari itu untuk musafir. Faqadama ikaksil wa mujibuk tisal. Maka apa yang wajib ketika rukhsah itu sudah habis, ketika orang memakai khuf itu, yang wajib adalah dia harus membasuh kedua kakinya saja apabila dia dalam keadaan suci, dalam keadaan sudah berwudu. Jadi contoh waktu habisnya itu jam 10 pagi tadi. Jam 10 pagi waktu habis rukhsahnya itu sudah yaum walailah. Maka di sini dia wajib untuk melepaskannya. Dan kebetulan dia itu sudah berwudu sebelumnya. Maka di sini yang wajib adalah dia hanya membasuh kedua kakinya. Dan kalau ingin memperbarui tinggal dipakai lagi. Tapi misal ketika waktunya sudah habis, dia dalam keadaan berhadas, maka yang wajib bagi dia harus berwudu dari awal. Seperti itu.
Kemudian wa mujibuk tisal. Apa ini maksudnya ini? Oh ya, yang termasuk pembatal dari memakai khuf adalah ketika dia dalam keadaan berjunub. Dalam keadaan berjunub seperti janabah, wal haid, wal nifas, wal wiladah, wal maut. Jadi ketika seseorang memakai khuf dan waktunya belum habis tapi dia sudah terkena janabah, misal ihtilam atau yang lain sebagainya, atau haid, selesai dari haid, maka di sini dia harus mencopot khufnya.